wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Rohyanti, NPM 190335660. Saya mahasiswa Institut Darussalam Ciamis, Fakultas Tarbiyah Prodi PAI semester 3A. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata pelajaran filsafat tentang tantangan pendidikan Islam di era globalisasi. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan pendidikan Islam di era globalisasi. Pembelajaran difokuskan pada bagaimana karakteristik era globalisasi, bagaimana tantangan globalisasi terhadap pendidikan Islam, dan bagaimana strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi. Nah, di sini ada 3 tantangan utama yang kini dihadapi oleh pendidikan Islam, yaitu kemajuan iptek, demokratisasi, dan dekadensi moral. Pada intinya, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mereformasi kurikulumnya agar dapat menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing dalam menghadapi kompetensi global. Nah, di sini terdapat kata kunci yaitu tantangan pendidikan Islam dan globalisasi. Globalisasi menyebabkan penduduk dunia berbaur dan menyatu dalam pergaulan yang lintas batas dan lintas budaya. Bidang-bidang kehidupan pun dibuat saling terkait satu sama lain. Globalisasi melahirkan saling ketergantungan sekaligus menghadirkan persaingan di semua lini kehidupan. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa tantangan pendidikan Islam. Tantangan globalisasi merupakan suatu kondisi kekinian sebagai akibat dari modernisasi. Kondisi tersebut harus dihadapi dan dilalui agar tercapai suatu keberhasilan. Menurut Zubaidi, ketika globalisasi dihadapkan dengan pendidikan Islam, maka muncul 2 implikasi sekaligus, yakni peluang dan ancaman. Sebagai peluang, globalisasi di satu sisi akan memudahkan pendidikan Islam untuk menyebarluaskan produk-produk keilmuan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai ancaman, ternyata globalisasi tidak hanya mempengaruhi tatanan kehidupan pada tatanan makro, tetapi juga mengubah tata kehidupan pada level mikro, yaitu terhadap ikatan kehidupan sosial masyarakat. Ketiga tantangan ini dianggap memiliki pengaruh paling krusial terhadap pendidikan Islam. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dimensi ini, pendidikan Islam mengalami kemunduran fungsi, degradasi fungsional. Karena pendidikan Islam lebih berorientasi pada aspek moral spiritual. Terdapat banyak pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan Islam tidak terlalu fokus memprioritaskan aspek yang bersifat praktis dan pragmatis, seperti penguasaan teknologi. Akibatnya, pendidikan Islam tidak mampu bersaing pada level kebudayaan di tingkat global. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam memandang perkembangan iptek sebagai tantangan yang harus dihadapi dan dikuasai sehingga generasi muslim tidak tertinggal oleh kebudayaan yang berkembang. Untuk yang kedua yaitu demokratisasi. Demokratisasi merupakan isu lain yang mempengaruhi pendidikan Islam di Indonesia. Menurut Tilaar, dalam bidang pendidikan, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, juga memiliki kewajiban yang sama dalam membangun pendidikan nasional yang berkualitas. Demokratisasi pendidikan membuka ruang partisipasi publik untuk terlibat dalam pendidikan, walaupun di satu sisi berpotensi melahirkan komersialisasi pendidikan, terutama oleh keluarga pengusaha pendidikan yang berusaha meraup keuntungan melalui bisnis pendidikan. Yang ketiga yaitu dekadensi moral. Revolusi teknologi berakibat pada pergeseran nilai dan norma budaya. Pada lazimnya, nilai-nilai budaya dari pihak yang lebih dominan dalam penguasaan iptek akan cenderung berposisi dominan pula dalam interaksi kultural yang terjadi. Dalam konteks ini, Hasbi Indra menjelaskan bahwa budaya Barat telah memperlihatkan superioritasnya terhadap budaya Islam. Produk teknologi seperti TV, parabola, telepon, VCD, DVD, internet, dan lain-lain dapat membuka hubungan dengan dunia luar, sehingga wawasan masyarakat terbuka. Namun, lewat media tersebut dapat pula disaksikan pornografi,
film-film sinetron yang menawarkan gaya hidup bebas dan juga kekerasan yang secara moral bertentangan dengan nilai Islam. Berdasarkan uraian tersebut, jelas tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan dalam segala bentuk, baik bersifat personal maupun global, bisa terjadi dalam hitungan waktu yang relatif sangat singkat. Hal ini merupakan tantangan yang mutlak dijawab oleh pendidikan Islam melalui strategi yang tepat. Yang selanjutnya yaitu strategi pendidikan Islam di Indonesia menghadapi globalisasi. Menghadapi tantangan globalisasi seperti yang dikemukakan tadi, pendidikan Islam perlu melakukan langkah-langkah strategi dengan membenahi beberapa persoalan internal. Persoalan internal yang dimaksud adalah ada 3. Yang pertama, persoalan dikotomi pendidikan. Yang kedua, tujuan dan fungsi lembaga pendidikan Islam. Dan yang ketiga, persoalan kurikulum atau materi. Ketiga persoalan tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, menyelesaikan persoalan dikotomi. Persoalan dikotomi ilmu agama dan ilmu umum melahirkan dualisme pendidikan, yaitu pendidikan Islam dan pendidikan umum. Dikotomi dan dualisme merupakan persoalan lama yang belum terselesaikan sampai sekarang. Seiring dengan itu, berbagai istilah muncul untuk membenarkan pandangan dikotomi tersebut. Misalnya, adanya fasilitas umum Berbagai istilah pun muncul untuk membenarkan pandangan dikotomi tersebut. Misalnya, adanya fakultas umum dan fakultas agama. Dikotomi untuk menghasilkan kesan bahwa pendidikan agama berjalan tanpa dukungan iptek dan sebaliknya, pendidikan umum hadir tanpa sentuhan agama. Pendidikan Islam harus menuju pada integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Fazlur Rahman menawarkan satu pendekatan untuk menyelesaikan persoalan dikotomi pendidikan, yaitu dengan menerima pendidikan sekuler modern sebagaimana yang berkembang di dunia barat dan mencoba untuk mengisinya dengan konsep-konsep kunci tertentu dari. Yang kedua yaitu revitalisasi tujuan dan fungsi lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam perlu mendesain ulang tujuan dan fungsinya menurut Azziumardi Azra. Nah, terdapat beberapa model pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, menurut Azziumardi Azra, yaitu pendidikan Islam mengkhususkan diri pada pendidikan keagamaan untuk mempersiapkan dan melahirkan ulama mujtahid yang mampu menjawab persoalan-persoalan aktual atau kontemporer sesuai dengan perubahan zaman. Yang kedua, menurut Azziumardi Azra, yaitu pendidikan Islam yang mengintegrasikan kurikulum dan materi-materi pendidikan umum dan agama untuk mempersiapkan intelektual Islam yang berpikir secara komprehensif. Yang ketiga, menurut Azziumardi Azra, yaitu pendidikan Islam meniru model pendidikan sekuler modern dan mengisinya dengan konsep-konsep Islam. Contohnya sekolah Islam. Yang keempat yaitu menurut Azziumardi Azra, pendidikan Islam menolak produk pendidikan barat. Hal ini berarti harus mendesain model pendidikan yang betul-betul orisinil dari konsep dasar Islam dan sesuai dengan lingkungan sosial budaya Indonesia. Dan yang terakhir menurut Azziumardi Azra, yaitu pendidikan agama tidak dilaksanakan di sekolah-sekolah tetapi dilaksanakan di luar sekolah. Artinya, pendidikan agama dilakukan di rumah atau lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Model tersebut dapat dipilih untuk diterapkan yang penting sejalan dengan kebutuhan masyarakat muslim. Pada intinya, menurut Hatta, pendidikan Islam harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang dapat berpikir kritis dan fokus dan tak hanya sebagai penerima informasi global, tetapi juga harus memberikan bekal kepada peserta didik agar dapat mengolah, menyesuaikan, dan mengembangkan segala hal yang diterima melalui arus informasi tersebut, yakni manusia yang kreatif. Dan untuk selanjutnya yaitu yang ketiga, reformasi kurikulum atau materi. Malik Fajar menjelaskan materi pendidikan Islam disampaikan dengan semangat ortodoksi keagamaan, tanpa ada peluang untuk melakukan telaah secara kritis. Pendidikan Islam tidak fungsional dalam kehidupan sehari-hari, kecuali hanya sedikit aktivitas verbal dan formal yang bersifat ritual. Berdasarkan pengembangan keilmuan, dari berbagai problem yang muncul tersebut, jelas tidak bisa direspon hanya dengan ilmu-ilmu yang selama ini ada di lembaga pendidikan Islam, seperti fikih, ilmu kalam, tasawuf, akidah akhlak, dan tarikh. Ilmu-ilmu tersebut perlu dikembangkan sehingga mampu menjawab persoalan aktual
Misalnya, masalah lingkungan hidup, global warming, pencemaran limbah beracun, penggundulan hutan, gedung pencakar langit, polusi udara, dan problem sosial yang antara lain adalah banyaknya pengangguran, penegakan hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks ini, materi pendidikan Islam dalam garis besar diarahkan pada dua dimensi, yakni satu dimensi vertikal dan dua dimensi horizontal. Untuk dimensi vertikal berupa ajaran ketaatan kepada Allah dengan segala bentuk artikulasinya. Yang kedua, dimensi horizontal berupa pengembangan pemahaman tentang kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam atau lingkungan sosialnya. Ketiga hal tersebut masih membutuhkan unsur lain sebagai pendukung seperti sumber daya kependidikan yang berkualitas, pendanaan yang memadai, dan lingkungan yang kondusif. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kehilafannya. Semoga bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya bagi kita semua. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum